Oke, halo teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah penulisan ilmiah semuanya. Ya, ini kita memasuki pertemuan keempat yang harus kita bahas adalah penggalian masalah. Yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana sih caranya menentukan topik dan caranya juga menentukan judul gitu ya. Oke, kita mulai membahas penggalian masalah. Ya. Jadi, di sini ya, yang menjadi titik fokus kita pertama yang harus kita bahas adalah riset problemnya gitu. Kita harus terlebih dahulu memaknai, permasalahan dalam penelitian bahwa, permasalahan yang kita angkat gitu ya, di poin yang pertama ini pahami masalah penelitian bahwa penelitian yang kita ambil atau karya ilmiah yang akan kita buat itu berdasarkan masalah yang ada, masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial yang kita kaji berdasarkan kajian keilmuan kita gitu. Bukan masalah yang hanya diada-adain atau yang dibuat-buat untuk membuat karya ilmiah yang berupa tugas gitu ya. Tidak seperti itu, tapi masalah yang kita angkat dalam sebuah penelitian atau menjadi bahasan dalam artikel ilmiah kita harus kita jelaskan secara detail, kemudian tersistematis gitu ya, yang melandasi gitu ya. Ini di sini yang kedua, pertanyaan yang kedua, yang melandasi dan memvalidasi urgensi penelitian atau pentingnya penelitian itu dilakukan gitu. Jadi tidak boleh teman-teman mahasiswa gitu ya ketika membuat artikel ilmiah atau melakukan sebuah penelitian, masalah yang diangkat itu apa ya, dibuat-buat gitu. Tetapi memang harus berdasarkan argumentasi yang kuat. Ada masalah apa gitu, kenapa penelitian itu penting dilakukan. Oke, selanjutnya masalah penelitian adalah alasan utama mengapa penelitian harus dilakukan. Jadi gini, di sini penjelasannya adalah, kadang artikel jurnal internasional menjadikan masalah penelitian sebagai parameter utama proses review. Di sini artinya bahwa, ketika, reviewer atau orang yang menilai artikel ilmiah kita, baik itu jurnal, skripsi, makalah, gitu ya, eee, melihat bahwa apa titik poin penelitian itu penting dilakukan, ada masalah apa, gitu. Jadi itu titik beratnya, ketika tidak ada masalah, gitu ya, yo ngopo penelitian itu dilakukan, gitu ya. Kalau nggak ada masalah, gitu ya, maka itu akan sia-sia, gitu. Nah, itu juga yang menjadi, pertanyaan ya, ketika biasanya mahasiswa skripsi yang sidang, gitu ya, itu pertanyaan yang sering ditanyakan ketika penguji bahwa, mahasiswa ketika presentasi, ketika setelah membuat penelitian gitu ya, apa masalah yang diambil atau masalah yang melatar belakangi dilakukan penelitian itu. Itu hal basic gitu ya, dan itu menjadi bagian yang paling penting gitu dalam proses mereview atau menilai sebuah karya ilmiah. Bahwa karya ilmiah itu berbobot atau tidak, penting atau tidak untuk dilakukan, gitu. Selanjutnya, masalah penelitian harus objektif, tidak boleh subjektif, dan harus dibuktikan secara logis dan valid bahwa masalah itu benar-benar ada gitu ya, benar-benar menjadi problem gitu. Supaya logis dan valid perlu dilakukan objektifikasi masalah dengan cara melandasi masalah penelitian dengan literatur terbaru. Jadi, eee, masalah penelitian itu bukan hanya asumsi gitu ya, atau pendapat saja dari teman-teman mahasiswa yang nanti melakukan proses penelitian atau membuat artikel ilmiah gitu ya. Tetapi memang harus ada data-data yang mendukung gitu ya, yang mendukung dan, data-data itu melatar belakangi argumentasi atau penjelasan ya, hingga penjelasan itu logis dan valid yang
Ending-nya adalah, eee, ada pernyataan penelitian itu penting untuk dilakukan atau, urgensi penelitian itu ya di ending dari latar belakang nanti, itu terdiri atau sebelumnya diawali oleh data-data pendukung yang valid ya, yang menguatkan alasan atau yang menguatkan permasalahan dalam penelitian itu, gitu. Ya, semoga bisa dipahami, nanti ada contoh-contohnya. Oke. Nah, ini ada 3 bentuk masalah penelitian. Yang pertama adalah exploratory research atau riset untuk menemukan sesuatu hal yang baru gitu. Jadi kalau kita misalnya, eee, mereview ya atau melihat beberapa jenis penelitian di ilmu komunikasi misalnya, banyak sekali mahasiswa yang meneliti atau mengangkat tulisan atau membuat artikel ilmiah gitu ya, di, skripsinya mengenai, strategi komunikasi pemasaran misalnya, atau strategi komunikasi promosi di media sosial misalnya ya. Nah, itu kan secara general, itu umum gitu. Maka, exploratory research ini, riset untuk menemukan sesuatu itu mencari celah sesuatu hal yang baru gitu. Jadi dari sesuatu topik yang general gitu ya, kita, mencari objek ya, objek atau bisa subjek ya, yang lebih, detail atau yang berbeda. Nah, di sini, studi kasusnya di sebelah kanan itu ada analisis penggunaan Twitter sebagai media komunikasi selebritis di Jakarta misalnya. Nah ini, saya anggap bisa mewakili sebagai contoh riset untuk menemukan sesuatu yang baru, karena mungkin bisa jadi sebelum-sebelumnya gitu ya, eee, ada penelitian mengenai penggunaan media sosial sebagai media komunikasi untuk misalnya generasi milenial, untuk masyarakat, untuk, misalnya mahasiswa gitu. Nah, ini menarik, penelitian ini menarik bahwa dia meneliti bagaimana sih peran media komunikasi atau media sosial, khususnya Twitter, sebagai media komunikasi untuk selebriti gitu. Nah, itu salah satu contoh bentuk masalah penelitian yang pertama. Jadi, menemukan sesuatu yang berbeda dari sesuatu yang umum gitu, dari topik-topik yang sudah biasa dilakukan gitu. Jadi mencari celahnya gitu. Oke. Kemudian yang kedua testing out research. Jadi riset untuk menguji coba sesuatu yang baru. Nah, eee, atau untuk riset untuk menguji coba sesuatu ya. Ya, oke, tidak harus sesuatu yang baru gitu. Nah, eee eee, ini contohnya. Contohnya, di sini ada studi eksperimen peningkatan literasi media sosial humas pemerintah daerah. Jadi literasi media itu kan, menjadi sesuatu yang umum, bukan sesuatu yang baru lagi di masyarakat gitu. Nah, penelitian-penelitian, mengenai literasi media sosial gitu ya, biasanya mungkin ya bisa jadi strategi humas dalam meningkatkan literasi media sosial masyarakat gitu ya, atau strategi literasi media sosial pemerintah gitu ya, untuk masyarakat misalnya seperti itu. Nah, di sini, testing of research ya atau menguji coba sesuatu biasanya itu berupa kalau uji coba itu berupa eksperimen, studinya studi eksperimen. Jadi di sini ya dari abstrak yang kita bisa baca di sini, jadi ini sifatnya menguji coba modul literasi media baru gitu ya, ke humas pemerintah daerah. Jadi, dia mencoba gitu ya, melalui media itu bagaimana sih dampaknya kepada humas pemerintah daerah gitu. Nah, emang studi eksperimen atau riset untuk menguji coba sesuatu yang baru itu jarang ya dilakukan gitu. Dan studi eksperimen ini juga harus melalui tahapan pengamatan yang prosesnya yang panjang gitu, tidak tidak mudah gitu dari observasi, kemudian kita memilih responden, kemudian menguji, kemudian menganalisis dampaknya gitu. Dan memang studi eksperimen ini ya memerlukan tenaga dan waktu yang cukup lama gitu untuk, melakukan studi ini. Jadi, rumusan masalah
yang kedua ini memang jarang digunakan gitu di dalam ilmu sosial. Tapi apakah teman-teman, boleh gitu ya? Boleh-boleh saja gitu. Tapi ya itu, jarang kita, mahasiswa di komunikasi UPN itu jarang mengambil studi eksperimen gitu. Karena memang ya banyak pertimbangan ya, terutama, budget juga, termasuk gitu. Oke, eee, kemudian, mmm, yang ketiga adalah problem solving riset atau riset untuk memecahkan masalah. Jadi, eee, didasari oleh masalah tertentu, dari masalah itu dicari, penelitiannya, diteliti gitu ya, problem solving-nya itu apa gitu. Nah, misalnya seperti ini yang sebelah kanan, ya ini studi kasus bagaimana, sebuah bencana alam gitu ya, mempengaruhi, eee, tata kelola perusahaan atau manajemen perusahaan gitu ya. Kemudian dicari tahu ya, gimana sih problem solving-nya gitu ya, untuk mengatasi masalah tersebut gitu. Nah, ini kalau dikaitkan dengan, ilmu komunikasi dan apa namanya, kajian hubungan masyarakat gitu ya, bisa misalnya strategi manajemen krisis PR gitu ya, menghadapi dampak erupsi Gunung Agung gitu. Nah, di sini berarti, eee, riset untuk memecahkan masalahnya adalah gimana sih memecahkan masalah dampak dari erupsi manajemen krisis itu, strateginya tuh bagaimana? Gitu, oke. Nah, selanjutnya, latar belakang ya. Jadi, uraian dari, rumusan masalah atau bukan rumusan masalah ya, uraian dari masalah yang kita angkat, yang menjadi topik penelitian kita gitu ya, kita uraikan dalam latar belakang gitu. Dan latar belakang ini juga kalau secara penjelasannya di sini ya, menguraikan tentang alasan dan motivasi dari penulis, terhadap topik permasalahan yang bersangkutan gitu. Nah, jadi, di latar belakang ini intinya adalah, argumentasi ya, argumentasi, penjelasan, data gitu ya, eee, motivasi dari penulis gitu ya, untuk menjelaskan argumentasi penelitian, urgensi ya, urgensi dari penelitian berdasarkan masalah yang ada gitu. Nah, di sini juga menjelaskan lebih detail, latar belakang itu juga menjelaskan lebih detail terhadap fenomena, ya, fenomena rumusan masalah yang diangkat gitu ya. Jadi ada fenomena sosial apa yang berkaitan dengan topik penelitian gitu. Misalnya meneliti tentang strategi, branding coffee shop di Yogyakarta gitu ya. Nah, fenomena sosialnya apa gitu, fenomena sosial yang diangkat adalah munculnya coffee shop di Yogyakarta yang menjamur gitu. Nah, dari situ, bahwa setiap coffee shop gitu ya, harus mempunyai strategi branding yang efektif, yang membedakan antara, coffee shop satu dengan coffee shop yang lain gitu misalnya. Kemudian riset gap dengan ulasan studi literatur yang komprehensif. Jadi riset, gap ini artinya bahwa harus ada, pemisah yang jelas ya antara penelitian-penelitian sebelumnya gitu ya, dengan penelitian yang Anda ambil gitu. Kemudian riset question yang menjadi motivasi penelitian tersebut. Jadi harus dijelaskan ya, eee, mengapa penelitian ini layak gitu ya, atau topik yang Anda angkat dalam karya ilmiah itu layak untuk dijadikan, penelitian gitu, atau dijadikan topik dalam membuat karya ilmiah gitu. Kemudian hipotesis dan rancangan penelitian atau research design gitu ya. Nah, ini tidak harus ada karena hipotesis dan rancangan penelitian itu biasanya terpisah ya, terpisah, dalam artian model model alurnya gitu ya, itu, dibuat dalam kerangka tersendiri gitu. Jadi ada model kerangka tabelnya sendiri gitu. Nah, ini rancangan penelitian atau riset desain itu seperti apa ya, seperti alurnya lah, alur dari awal sampai akhir. Nah, kalau di, artikel ilmiah teman-teman mahasiswa, kemudian
skripsi ini tidak perlu, tetapi kalau misalnya karya ilmiah misalnya untuk diajukan hibah atau proposal, ya biasanya rancangan penelitian riset desain itu memang harus ada gitu. Jadi, dari pemetaan, kemudian dari, biasanya kalau, hibah penelitian gitu tuh ada tahapan misalnya, tahun pertama sampai tahun ketiga itu tahapan penelitiannya tuh, dimulai dari apa, misalnya yang pertama observasi dulu gitu ya, misalnya yang kedua kemudian wawancara mendalam, yang ketiga kemudian menguji coba, eksperimen. Nah, itu seperti itu, penjelasan mengenai, rancangan penelitian. Tapi kalau teman-teman mahasiswa yang membuat, artikel ilmiah dan skripsi, saya rasa rancangan penelitian itu tidak perlu gitu. Oke. Tapi apakah ada latar belakang yang memuat rancangan penelitian atau riset desain? Ada gitu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, eee, ya, ada beberapa poin ya yang penting untuk dibahas, ketika kita membahas latar belakang ini gitu. Jadi latar belakang penelitian berisi tentang alasan perlunya dilakukan penelitian. Jelas sudah kita bahas sebelumnya tadi, data dasar yang dapat dijadikan acuan atau uraian munculnya masalah penelitian. Jadi, eee paragraf per paragraf itu tersusun sistematis, yang menyambung dengan nomor yang 2, tersusun sistematis dalam bentuk pernyataan yang saling berhubungan dan bersifat deduktif, umum ke khusus, ya, yang menjadi acuan atau uraian munculnya dari masalah penelitian. Jadi dari fenomena khusus dulu, kemudian ke fenomena fenomena umum, kemudian fenomena khusus, kemudian masuk ke topik penelitian gitu ya, dikaitkan dengan keilmuan kita, eee, sesuai dengan teori atau konsep, ilmu gitu ya. Baru, kita korelasikan bahwa atau ada pernyataan yang, mendasari ya urgensi penelitian dilakukan gitu. Kemudian latar belakang penelitian dapat bersumber dari fenomena sosial. Jadi, memang harus kita kaitkan dengan apa yang ada di sekitar kita gitu ya. Baik itu fenomena sosial yang sifatnya nasional atau lokal gitu ya, atau, atau internal sebuah perusahaan misalnya, boleh-boleh saja gitu. Misalnya, nggak harus, teman-teman menganalisis fenomena sosial yang ada, eee, apa ya, setingkat nasional gitu ya, tapi Anda bisa meneliti dari fenomena sosial yang misalnya, dari Yogyakarta gitu, dari daerah, dari lokal yang ada di daerah gitu. Ya tidak harus di Jogja, misalnya daerah asal teman-teman gitu ya. Misalnya meneliti tentang strategi pariwisata, mmm, di daerah teman-teman, dari asalnya gitu, misalnya dari, Sumatera atau dari Kalimantan atau dari mana gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan, apa ya, acuan awal gitu dari fenomena sosial yang ada gitu. Kemudian untuk memperkuat alasan perlunya dilakukan penelitian harus didukung dengan data yang memadai. Jadi, eee, di bab 1 ini, latar belakang itu memang benar-benar harus banyak data, riset, fakta gitu ya, yang mendukung penelitian. Jadi nggak cuman, apa ya, menjelaskan objek penelitian kita atau subjek penelitian kita, tapi memang harus ada data-data pendukung gitu. Nah, nanti, saya jelaskan lebih detail, di bawah ada beberapa contoh ya. Kemudian selanjutnya dalam bagian akhir ditulis, dengan penegasan urgensi penelitian. Tunjukkan bahwa penelitian tersebut untuk menjawab masalah dari topik penelitian ya. Jadi di paragraf terakhir dari latar belakang itu harus ada, uraian pernyataan dari urgensi penelitian. Jadi kenapa penelitian itu penting dilakukan? Apa sih pentingnya gitu. Nah, untuk menyusun kalimat itu gitu ya, untuk menyusun paragraf terakhir itu ya harus dilandasi,
dari paragraf-paragraf sebelumnya yang berupa data-data dan hasil riset yang menguatkan argumentasi urgensi penelitian tersebut gitu. Selanjutnya, nah ini rumusnya. Jadi teman-teman ketika nanti menyusun latar belakang artikel ilmiah ya atau sebuah penelitian gitu, maka ini poin-poin penting ya yang saya biasanya juga sampaikan kepada mahasiswa yang skripsi gitu ya, bahwa tidak harus skripsi ya, misalnya teman-teman yang membuat makalah, kemudian membuat artikel ilmiah jurnal gitu ya, bahwa latar belakang masalah itu ya terdiri dari poin-poin ini gitu. Yang pertama adalah masalah umum atau masalah sosial yang sesuai dengan topik penelitian yang kita ajukan gitu ya. Jadi fenomena umum itu adalah gambaran makro ya, gambaran makro dari masalah penelitian kita yang menjadi topik penelitian kita gitu. Oke, misalnya teman-teman meneliti tentang bagaimana sih kebijakan pemerintah eh, atau komunikasi publik pemerintah mengenai pandemi COVID gitu ya. Nah, gambaran makronya dari masalah penelitian ini adalah ya dampak dari pandemi COVID itu sendiri gitu. Bagaimana eh, masyarakat ya misalnya eh, memakai masker gitu ya, bagaimana masyarakat mematuhi memakai masker dalam kesehariannya gitu kan. Kita lihat banyak sekali masyarakat yang masih belum sadar gitu pentingnya memakai masker gitu. Nah, dampak sosial itu karena apa gitu, misalnya kurangnya sosialisasi, ya, kurangnya edukasi kepada masyarakat gitu. Nah, itu menjadi sosial umum, fenomena sosial atau, fenomena umum gitu. Oke, kemudian fenomena khusus dari fenomena umum tadi ya, gambaran yang, lebih mengkerucut lagi gitu ya, sesuai dengan topik penelitian gitu. Misalnya kalau tadi bagaimana respon masyarakat terhadap COVID gitu ya, bagaimana mereka, kurang sadar dalam memakai masker gitu. Nah, fenomena khususnya misalnya bagaimana studi kasus di Yogyakarta gitu, bagaimana teman-teman menjelaskan, masyarakat di Yogyakarta itu seperti apa gitu, atau dari, beberapa sumber gitu ya yang bisa menguatkan bahwa misalnya kesadaran masyarakat memakai masker di Jogja misalnya itu sudah tinggi dan baik. Nah, itu dibuktikan dengan apa gitu. Nah, fenomena khusus ini ya harus didukung dengan data-data juga gitu, data-data atau fakta atau bisa berupa berita atau berupa riset gitu ya. Misalnya bisa dikorelasikan dengan eh, angka masyarakat yang terkena COVID gitu rendah gitu. Nah, dari situ kan bisa menunjukkan bahwa, masyarakat di Yogyakarta itu, menjaga diri dengan baik gitu, menjaga, atau menjalankan protokol COVID dengan baik gitu. Nah, selanjutnya data pendukung ya, berupa data observasi, hasil survei, fakta, berita, penelitian sebelumnya berkaitan dengan fenomena umum dan fenomena khusus. Jadi data pendukung itu memang harus ada dan, eee, ya apa ya, untuk menguatkan penelitian kamu gitu ya, penelitian teman-teman nanti gitu. Misalnya fenomena khusus tadi tentang misalnya grafik menurunnya, eee, pasien yang terkena COVID di Yogyakarta gitu. Misalnya kalau fenomena umum atau fenomena sosialnya, grafik dari jumlah pasien COVID yang terus meningkat di Indonesia, misalnya seperti itu. Itu menjadi fenomena umum atau permasalahan umumnya gitu. Nah, itu didukung dengan ini, survei-survei atau fakta atau berita ya yang berkaitan dengan topik yang kita ambil gitu. Kemudian masuk ke objek dan topik penelitian kita. Nah, objek dan topik penelitian kita itu adalah
apa ya, benar-benar topik bahasan yang sesuai dengan kajian keilmuan, kita mau meneliti apanya gitu ya. Misalnya strategi Satgas Covid dalam mengkampanyekan, protokol Covid, kepada masyarakat gitu ya. Nah, di situ, eee, dalam setelah fenomena khusus ya, dalam menjelaskan objek dan topik penelitian ini gitu ya, itu sudah lengkap dengan fokus fokus, yang kita teliti itu, yang menjadi objek kajian itu apa gitu. Kemudian subjeknya siapa gitu, ya. Yang menjadi objek bahan, penelitian misalnya ya mengenai strategi komunikasi publik atau strategi, kampanye ya, kampanye atau strategi atau sosialisasi, strategi sosialisasi edukasi gitu ya, protokol Covid gitu ya. Kepada siapa? Subjeknya siapa? Misalnya masyarakat di Yogyakarta. Masyarakat Yogyakarta misalnya sangat luas gitu ya. Misalnya masyarakat di daerah tertentu gitu, misalnya di daerah, kota Yogyakarta gitu misalnya, atau apa ya, yang bersifat lebih spesifik lagi, misalnya, eee, bagaimana, eee, strategi kampanye protokol Covid di rumah sakit ya, terhadap pasien gitu, pasien yang ada di rumah sakit gitu ya. Maksudnya pasien-pasien yang tidak terkena dampak Covid, tetapi dia harus ke rumah sakit untuk berobat, misalnya, eee, apa namanya, pasien-pasien yang umum ya sifatnya, misalnya sakit gigi atau sakit, demam tapi bukan Covid gitu ya, tapi bagaimana sih protokolnya di rumah sakit itu gitu. Nah, bagaimana strategi kampanyenya atau strategi edukasi mereka terhadap, pasien yang datang atau strategi komunikasi kepada, pasien yang akan rapid test misalnya. Nah, itu bisa dijadikan sebuah topik ya, sebuah topik dan objek penelitian gitu. Kemudian, teori dan konsep. Jadi, uraian dan penjelasan dengan pendekatan teori dan konsep keilmuan. Jadi, setelah kita menentukan topik itu, misalnya, strategi branding gitu ya. Nah, di sini strategi branding Eee, rumah sakit dalam meningkatkan, pelayanan atau meningkatkan citra positif gitu selama pandemi Covid misalnya seperti itu. Nah, jadi strategi branding ya, itu menjadi teori dan konsep yang harus kalian jelaskan ya, baik secara definisi konseptual gitu ya, atau, apa, variabel-variabel dari strategi branding ya, yang dikorelasikan dengan topik dan objek, penelitian gitu. Nanti ada contohnya juga gitu ya di bawah. Kemudian, urgensi penelitian, jadi ini, pernyataan terakhir atau paragraf terakhir dalam latar belakang yang memuat pernyataan bahwa penelitian Anda tuh penting gitu ya. Nah, di sini, bisa menjelaskan apa sih keunikan atau apa sih perbedaan atau posisi penelitian, yang Anda akan lakukan itu dibandingkan penelitian-penelitian yang sudah ada, gitu. Jadi ini rumusnya ya, rumus poin-poin penting yang harus ada dalam latar belakang, gitu. Oke. Nah, ini contoh dari, fenomena umum ya, atau fenomena sosial yang makro ya, yang bisa, dijadikan acuan gitu ya, atau yang menjadi, gambaran umum dari topik penelitian kita gitu. Misalnya di sini, contohnya ya, misalnya media sosial yang sering diakses masyarakat Indonesia itu adalah YouTube misalnya. Nah, ini berawal dari sini, bisa dilakukan penelitian misalnya bagaimana sih analisis resepsi masyarakat ya melihat, iklan di YouTube gitu. Karena YouTube itu, paling banyak tuh yang akses di Indonesia misalnya, media sosial yang paling banyak pengaksesnya misalnya ya. Nah, dari situ, fitur-fitur yang ada di YouTube gitu, yang berkaitan dengan, keilmuan kita gitu ya,
bisa dikaji gitu. Misalnya dari sisi kontennya atau dari sisi iklannya, bagaimana dampak iklan yang ada di YouTube itu terhadap eee, persepsi atau resepsi dari eee, penontonnya atau audiensnya gitu, atau pengguna YouTube-nya gitu. Oke, kemudian di sini ada contoh yang lain, yaitu misalnya, ya jadi di hotel di Yogyakarta itu bertumbuh pesat gitu, ya, dan menjamur gitu. Nah, di situ, antar hotel satu dengan hotel lain itu saling saling, apa ya, bersaing ya untuk, menggait atau pasar gitu ya, untuk mem-branding atau membuat strategi komunikasi pemasaran yang baik gitu. Nah, ini bisa menjadi pijakan awal gitu dari fenomena umum yang nanti akan mengerucut ke fenomena khusus dan masuk ke topik yang akan Anda ambil untuk menjadi, topik penelitian atau topik, eee, artikel ilmiahnya gitu. Kemudian fenomena khusus, ya jadi fenomena khusus itu ya lebih mikro ya, jadi mengerucut seperti, piramida terbalik tadi, bersifat deduktif ya, jadi dari gambaran umum dari fenomena khusus itu lebih fokus lagi, lebih, apa, mengerucut lagi gitu. Misalnya tadi kita membahas bahwa, media sosial yang paling banyak diakses di Indonesia itu misalnya YouTube gitu. Nah, dampaknya adalah misalnya ini fenomena khusus dari fenomena umum, banyaknya pengguna YouTube gitu ya di Indonesia, dampaknya adalah banyaknya konten kreator YouTube gitu. Nah, dari banyaknya konten kreator YouTube itu misalnya banyak juga yang mengangkat, atau, banyak vlogger yang mengangkat isu-isu penting gitu ya, atau isu-isu yang lagi hangat dibicarakan gitu, misalnya ini isu tentang Covid gitu. Nah, ini menjadi fenomena khususnya gitu, yang mengerucut dari fenomena awal yang tadi. Kemudian, mmm, nah ini contoh, bagaimana sampah visual iklan, luar ruang yang ada di Yogyakarta itu sangat banyak di ruang publik gitu. Padahal kota Yogyakarta itu menyandang, kota pariwisata gitu. Misalnya, ini menjadi fenomena khususnya gitu. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah beberapa contoh ya, data, riset, berita, atau, bisa dari penelitian sebelumnya gitu ya, atau berupa infografis, bisa bisa berupa screenshot dari berita gitu ya, yang menguatkan, fenomena umum atau fenomena khususnya gitu ya, sebelum masuk kita ke topik penelitian gitu. Nah, misalnya kalau tadi kita membahas bagaimana fenomena sosial, eee, media sosial yang paling banyak diakses di Indonesia ini adalah YouTube misalnya. Nah, ini di sini ada risetnya gitu, ada riset grafik, infografis yang menunjukkan bahwa benar argumentasi itu, bahwa pernyataan bahwa, YouTube itu menjadi media sosial yang paling banyak diakses itu ada hasil risetnya, ada infografisnya seperti ini gitu. Atau fenomena khusus misalnya kalau ini topiknya dia membahas ini ya, bagaimana persepsi masyarakat, Kulon Progo terhadap pembangunan bandara gitu. Nah, kemudian dia memasukkan ini, screenshot berita ya, penjelasan mengenai, bahwa dampak pembangunan bandara itu, ada pro kontra dari masyarakat gitu. Nah, di sini, dari screenshot berita ini bisa menjadi data pendukung yang kuat untuk kita masuk ke, apa ya, tahapan selanjutnya gitu, paragraf-paragraf selanjutnya, yang ending-nya penelitian ini penting untuk dilakukan. Ending-nya urgensi penelitian itu, gitu. Oke, kemudian selanjutnya
Nah, ini objek penelitian atau topik penelitian, masuk ke sini gitu ya. Nah, jadi langsung fokus kepada sesuai dengan topik atau judul yang kalian angkat gitu. Misalnya kalau di sini, eee, topiknya adalah artikel keluhan pelanggan PKU RS Muhammadiyah ya. Jadi langsung kepada, eee, ini ya, judul ya atau topik yang kita angkat. Fokusnya adalah kalau di sini objek penelitiannya adalah permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Maka permasalahannya adalah bagaimana peran humas dalam meningkatkan kepuasan atau bagaimana apa ya yang menjadi top masalah fokus fokus dalam contoh objek penelitian ini kan bagaimana kepuasan pelanggan gitu. Nah, kepuasan pelanggan itu diawali dari misalnya ini data mengenai keluhan-keluhan pelanggan gitu, atau keluhan pasien gitu ya, di RS PKU Muhammadiyah gitu, yang menjadi apa ya, masalah gitu ya, untuk, selanjutnya kita bahas menjadi sebuah penelitian ini, objek penelitian kita, peran humas dalam meningkatkan kepuasan pelanggan gitu. Jadi, objek penelitian itu lebih cenderung kepada topik penelitian ya, topik penelitian yang akan kita kaji dalam sebuah penelitian, atau topik masalah ya, topik masalah yang akan dikaji dalam penelitian. Kemudian, ya jelas menjadi sesuatu yang penting atau menjadi perhatian dalam suatu penelitian gitu ya. Kemudian, ya ini objek Eee, dari penelitian bisa jadi dari komponen, tempatnya, pelakunya atau peran di sini kan peran humasnya, di mana di RS Muhammadiyah gitu, kemudian aktivitasnya apa gitu ya. Aktivitasnya kan meningkatkan kepuasan pelanggan gitu. Itu menjadi topik atau objek penelitiannya gitu. Kemudian selanjutnya, nah data pendukung ya, data pendukung yang dijadikan objek yang menjadi topik penelitian kita tadi gitu. Misalnya, di sini kalau yang sebelumnya, data pendukung itu seperti ini, misalnya artikel keluhan pelanggan PKU, ya ini bisa jadi bagian juga yang mendukung, ya, data pendukung untuk objek penelitian atau topik yang kita ambil ya untuk menjadi apa ya, masalah atau bahan penelitian kita gitu. Misalnya ini ada judul penelitian, Brand Communication melalui Instagram ya, Instagram PT Amazara Cipta Indonesia dalam membangun brand equity gitu. Nah, di situ, ada data pendukung pola riset gitu ya, untuk menentukan bagaimana sih, posisi Amazara dibandingkan brand-brand sepatu lokal yang lain itu dari, engagement rate-nya gitu ya, dari jumlah pengikut, kemudian jumlah engagement rate-nya gitu, yang menjadi, apa ya, ya menjadi data pendukung gitu ya, data mendukung untuk, dikaitkan dengan topik penelitian kita ini, gitu. Jadi intinya data pendukung sesuai dengan, objek penelitian kita, gitu. Kemudian di sini ada contoh bagaimana peran humas dalam menangani manajemen komplain untuk meningkatkan citra positif di, Rumah Sakit Sarjito misalnya gitu ya. Kemudian sebelum dia masuk gitu ya ke topik atau sudah masuk ke topik ya, itu ada data tambahan gitu. Yang menjelaskan misalnya di sini distribusi frekuensi berdasarkan media pengaduan gitu. Bahwa dari tahun 2016 dan sampai 2018 pengaduan pasien itu semakin mengalami peningkatan semakin tinggi gitu angkanya gitu. Nah, ini kan apa ya, data yang berkaitan dengan masalah penelitian kita gitu yang, bisa melatar belakangi, alasan kita ya untuk melakukan penelitian bagaimana peran humas dalam menanggapi ini gitu, bahwa pengaduan itu semakin tinggi gitu.
pengaduan dari pasien itu semakin dari tahun ke tahun semakin banyak, semakin tinggi, semakin meningkat gitu. Nah, bagaimana sih peran humas untuk menangani manajemen komplain untuk meningkatkan citra positifnya gitu. Nah, ini data-data ini penting ya untuk mendukung apa ya, argumentasi kita atau menjelaskan apa sih, ada masalah apa sih ya yang berkaitan dengan penelitian kita itu gitu, yang menjadi topik penelitian kita. Kemudian, kaitan topik penelitian dengan teori ya, kaitkan dengan variabel penelitian komunikasi. Jadi, misalnya ini ada judul penelitian, persepsi audiens terhadap brand image Toyota, dalam web series gitu. Ya, eee, di paragraf-paragraf sebelumnya dia menjelaskan tentang web series-nya gitu. Nah, kemudian di sini, bahwa sebelumnya dari penelitian ini sebelumnya, eee, seingat saya ini ya, dia menjelaskan bahwa web series yang ini, yang, eee, NKCTHI ini mendapatkan respon yang tinggi dari, dari penonton gitu ya, baik komen, yang nonton, yang view-nya gitu. Nah, dari sini kan berarti si Toyota itu berhasil dalam membuat web series itu gitu. Kemudian di sini, kemudian peneliti mengkaitkan dengan, persepsi gitu, bahwa audiens itu ketika melihat, brand image dalam web series itu mempunyai persepsi atau mempunyai pandangan gitu. Nah, kemudian dia jelasin nih, ya, persepsi itu apa sih gitu, definisinya gitu. Jadi contohnya bahasa Inggris ya, sebenarnya teman-teman bisa mencari kalau, artikelnya dalam bahasa Indonesia, maka mending deskripsi mengenai atau definisi konseptual ya, mengenai, variabel penelitian kita, misalnya dari persepsi atau dari brand image, ini cari yang bahasa Indonesia aja, gitu. Di sini dimasukkan di sini. Jadi korelasi antara topik atau objek penelitian ya, dengan definisi konseptual dari variabel penelitian kita. Misalnya kalau di sini, sudah terlihat bahwa definisi konseptualnya adalah, atau teori yang dipakai adalah teori atau konsep ya, itu dari persepsi dan brand image, gitu. Kemudian yang kanan ini ada contoh judulnya penelitian adalah persepsi masyarakat terhadap brand image Garuda gitu. Nah, di sini, mahasiswa ini menjelaskan tentang nih, ya, tentang persepsi ya, pengertian persepsi, kemudian definisi konseptual terhadap brand. Jadi bahwa brand itu menjadi salah satu faktor yang penting dalam, pengambilan keputusan konsumen misalnya. Jadi di sini di awal dia menjelaskan ada kasus gitu ya, kasus, penyelundupan Harley Davidson dan Brompton di Garuda, kemudian dikaitkan dengan variabel penelitiannya, ini ada persepsi dan brand image gitu. Nah, definisi konseptual dari persepsi dan brand image itu dimasukkan gitu di, paragraf, setelah kita menjelaskan tentang topik atau objek penelitian kita. Oke, selanjutnya ini paragraf yang terakhir menjelaskan urgensi penelitian gitu. Jadi ya biasanya pernyataannya seperti ini gitu ya. Eee, oleh karena itu atau berdasarkan, uraian di atas gitu ya, urgensi dari penelitian ini adalah bla 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 gitu. Seperti ini. Jadi, kalau ini kaitannya sama ya dengan di atas ini, yang ini. Jadi dia permasalahan problemnya atau masalah dari topik penelitiannya adalah kasus pemberitaan ini, penyelundupan Harley Davidson dan Brompton yang menjadikan image Garuda Indonesia buruk gitu ya. Kemudian dari situ dia mengambil topik atau judul penelitian persepsi masyarakat terhadap brand image PT Garuda pasca kasus itu gitu ya. Kemudian paragraf yang terakhir ya dia menjelaskan urgensi penelitian gitu. Oke. Nah, selanjutnya kalau, latar belakang selesai gitu ya, teman-teman membuat, rumusan masalah, yang rumusan masalah itu berupa
pertanyaan ya. Pertanyaan ya biasanya cukup satu saja gitu ya. Rumusan masalah itu cukup satu, tetapi dari satu rumusan masalah gitu ya, nanti tujuan penelitian itu menjawab rumusan masalah masalah dari satu topik itu menjadi beberapa turunan. Jadi satu pertanyaan, satu rumusan masalah menjadi beberapa tujuan penelitian gitu. Jadi, ini poin-poinnya. Ya, rumusan masalah merupakan intisari permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian yang akan dilakukan. Kemudian, merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti dan berdasarkan pada pembatasan masalah spesifik dan relevan. Jadi, biasanya ya, sesuai dengan topik atau judul penelitiannya ya. Jadi, tidak, eee, tidak jauh-jauh gitu dari apa yang menjadi judul penelitian kita gitu. Kemudian ya ini selanjutnya poin yang ketiga adalah umumnya dalam satu karya ilmiah memiliki satu rumusan masalah. Nah, masalah penelitian ditulis dalam kalimat tanya, misalnya seperti ini ya. Bagaimana strategi komunikasi bla 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 gitu. Ya, ini rumusan masalahnya. Oke, nah rumusan masalah itu dibedakan menjadi 3 gitu. Yang pertama rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Apa bedanya? Ya, yang pertama rumusan masalah deskriptif itu yang biasa kita pakai, ya umumnya kita pakai ini gitu ya. Dan penelitian kualitatif ya rata-rata yang memakai ini gitu. Misalnya, jadi rumusan masalah deskriptif itu lebih cenderung kepada rumus suatu permasalahan atau uraian permasalahan yang berkenaan dengan variabel mandiri atau dia hanya memiliki satu fokus variabel. Jadi misalnya kalau di sini kan dari sini terlihat ya hanya ada satu variabel. Satu variabel apa? Strategi pemasaran, misalnya contohnya seperti ini. Ya, misalnya kalau bagaimana strategi pemasaran media sosial terhadap brand image gitu. Nah, itu brand image-nya menjadi variabel yang kedua, gitu ya. Nah, di sini hanya satu variabel gitu ya. Dan dimulai dari apa, bagaimana, mengapa, ya. Gitu. Jadi dengan kalimat-kalimat tanya, kata-kata tanya seperti ini, diawali dengan kata tanya seperti ini. Gitu ya. Jadi contohnya misalnya bagaimana strategi pemasaran media sosial Tokopedia selama pandemi COVID-19 gitu. Kemudian selanjutnya rumusan masalah komparatif. Jadi rumusan masalah komparatif itu sesuai dengan namanya ya, komparatif. Jadi membandingkan antara variabel satu dengan variabel yang lain atau kalau di sini variabel 2 sampel atau lebih gitu. Ya, misalnya di sini bagaimana pengaruh brand positioning terhadap persepsi dan minat beli konsumen. Jadi variabel persepsi dan minat beli konsumen itu menjadi dampak dari variabel yang pertama gitu, tapi ada komparatifnya. Dampak terhadap brand positioning terhadap persepsi, dampak brand positioning terhadap minat beli. Misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga rumusan masalah asosiatif. Nah, Eee, hampir sama dengan komparatif, tetapi ini lebih detailnya jadi yang ada tiga jenis dari rumusan masalah asosiatif ini. Yang pertama, simetris, kausal, dan interaktif. Yang, simetris ya, atau korelasi sejajar adalah suatu hubungan antara 2 variabel yang kedudukannya sejajar atau tidak ada hubungan yang kausal gitu. Jadi di sini misalnya contoh yang pertama ini bagaimana pengaruh brand positioning terhadap brand image. Jadi brand positioning dan brand image itu adalah kedudukannya sejajar, sama-sama strategi gitu. Sama-sama apa ya, strategi brand positioning, strategi brand image itu apa ya, menjadi fokus apa ya, langkah-langkah strategi sebuah brand gitu untuk menciptakan dampak misalnya peningkatan penjualan atau persepsi yang positif gitu. Jadi nggak ada hubungannya, nggak ada dampaknya gitu ya. Tetapi mereka tuh kedudukannya sejajar gitu. Sama-sama
menjadi elemen penting gitu, brand positioning dengan brand image. Sebenarnya berhubungan ya, tetapi maksudnya berhubungan itu tidak berdampak gitu. Maksudnya misalnya kalau yang kedua ini kan hubungan kausal itu menunjukkan hubungan sebab akibat. Misalnya pengaruh promosi terhadap peningkatan minat beli konsumen. Kalau dikaitkan dengan yang pertama tadi, kenapa brand positioning dan brand image itu sejajar atau tidak ada hubungan eh, dampak kausal gitu ya. Jadi misalnya kalau kausal itu misalnya ya dari yang bab 1 ini, yang nomor 1, bagaimana pengaruh brand positioning terhadap peningkatan minat beli misalnya, atau pengaruh brand image terhadap minat beli. Nah ini berarti ada hubungan yang kausal gitu. Tapi kalau brand positioning dengan brand image itu searah menjadi hubungan yang jadi variabel yang sejajar. Jadi brand positioning dan brand image itu sama-sama kalau hubungan kausalnya berdampak terhadap misalnya minat beli atau persepsi seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Nanti bisa diskusi tanya jawab kalau belum paham dari penjelasan saya ini. Kemudian bagaimana pengaruh strategi branding misalnya brand A terhadap strategi iklan di TikTok misalnya. Nah, hubungan interaktif ini yang ketiga ya, hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Jadi strategi branding terhadap strategi iklan di TikTok misalnya, atau strategi iklan di TikTok mempengaruhi brandingnya gitu ya. Jadi antara variabel A dan variabel B itu mempengaruhi gitu. Berbeda dengan yang pertama. Kalau pertama mungkin sejajar gitu ya. Jadi ya strategi positioning sendiri gitu ya, brand image sendiri misalnya ya. Kemudian kalau bagaimana strategi branding, kemudian aplikasinya di media sosial gitu ya. Nah, itu saling saling menginteraksi satu sama lain gitu. Ya, ini bisa sih dicari contoh yang lain yang berkaitan dengan misalnya topik-topik lain, misalnya selain brand image atau brand positioning, atau bisa jadi misalnya strategi komunikasi PR atau strategi komunikasi publik atau pola komunikasi berdampak kepada eh, motivasi atau semangat pegawai gitu. Itu bisa, banyak sekali contoh-contohnya. Ya, semoga teman-teman bisa memahami penjelasan ini ya. Dibaca dulu nanti, didengarkan penjelasannya, kemudian dibaca lagi. Kalau belum paham, kita bisa diskusi via WA gitu. Kemudian, nah ini contoh rumusan masalahnya. Jadi rumusan masalah itu cukup satu satu kalimat saja, artinya satu pernyataan rumusan masalah. Jadi misalnya ini, contohnya bagaimana peran humas dalam meningkatkan kepuasan pelanggan di RSPKU Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, dari satu rumusan masalah ini biasanya ada beberapa turunan tujuan penelitian. Gitu. Ya, jadi cukup rumusan masalah itu cukup satu saja, nggak perlu banyak-banyak. Gitu. Oke. Nah, kemudian setelah kita membahas bagaimana sih penggalian masalah dalam latar belakang, kemudian bagaimana caranya membuat rumusan masalah gitu ya. Nah, selanjutnya ini tugas kedua teman-teman gitu ya, yang nanti akan kita bahas lagi ya. Nanti saya review dulu, kemudian kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus membuat judul penelitian dulu gitu ya. Judul penelitian atau judul untuk artikel ilmiah gitu ya, yang nanti akan dikumpulkan ketika UTS ya. Dan teman-teman harus yang menjadi catatan penting juga adalah artikel ilmiah yang nanti akan teman-teman buat cukup sederhana saja gitu ya. Metode dan pendekatannya hanya menggunakan observasi atau telaah pusaka, jadi tidak perlu menggunakan metode kuantitatif yang menyebar kuesioner gitu, atau interview guide yang detail gitu ya. Tetapi teman-teman bisa metodenya dengan pendekatan
yang lain yang lebih mudah gitu. Nah, untuk bagaimana metode dan pendekatan, dalam artikel ilmiah, akan kita bahas minggu depan gitu ya. Nah, untuk penjelasan tugasnya, jadi yang pertama membuat judul ya, kemudian judulnya harus berkaitan dengan kajian ilmu komunikasi atau hubungan masyarakat, eee, terdiri dari, eee, 8 sampai 12 kata saja gitu ya, nggak usah terlalu, banyak. Kemudian, jelas mengungkapkan variabel utama, kemudian subjek penelitian dan lokasi penelitian gitu. Tetapi misalnya, "Mbak, saya nggak harus ada lokasi penelitian, tapi nanti lokasi penelitian saya jelaskan di, latar belakang." It's okay gitu ya. Jadi nanti coba dulu bikinlah, intinya bikin, judul, nanti, saya review dan kita bahas bersama gitu. Ya, yang pertama judul, yang kedua membuat latar belakang artikel ilmiah. Jadi tolong teman-teman membuat latar belakang, ilmiah sesuai dengan judul yang Anda pilih gitu ya, yang, sistematika latar belakangnya sesuai dengan rumusan yang tadi saya jelaskan, mulai dari fenomena umumnya, kemudian fenomena khusus, masuk ke topik atau objek penelitiannya, kemudian dikorelasikan dengan teori dan konsep yang ada, serta yang paragraf terakhir itu urgensi penelitian gitu. Oke, kemudian nanti tugasnya dikumpulkan di Sepada ya sesuai dengan jadwal perkuliahan minggu depan gitu. Ya, nanti akan saya buatkan jadwalnya di Sepada gitu. Mungkin jadwal pengumpulan tugasnya akan saya buka hari Minggu besok gitu ya. Nanti yang kelas hari Senin ya mengumpulkan hari Senin sesuai dengan jadwal perkuliahan kelas ya masing-masing sesuai dengan DJPIS. Kemudian tanya jawab mengenai materi dan tugas bisa melalui WA grup masing-masing kelas ya. Jadi, tolong kalau ada yang belum bikin grup WA, tolong segera bikin. Nah, di situ nanti, monggo siapa teman-teman yang masih belum paham, mengenai materi maupun tugasnya bisa bertanya, gitu. Oke, mungkin sekian, penjelasan saya mengenai penggalian masalah pertemuan keempat, gitu ya. Terima kasih dan selamat mengerjakan tugasnya. Semoga lancar. Terima kasih.